dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu, apa pengertian dari remisi? Remisi adalah pengurangan, pemotongan, atau memperkecil masa pidana yang sebelumnya telah diberikan kepada narapidana yang selama di dalam tahanan yang telah menjalankan segala peraturan yang berlaku dan berkelakuan baik. Berbicara tentang remisi terhadap terpidana korupsi, maka kami sebagai pihak pro menyatakan hal itu patut diberikan, dalam hal remisi patut diberikan kepada terpidana korupsi dengan landasan yang pertama, yaitu Pancasila Sila kelima yang mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana hak remisi ini adalah hak bagi si terpidana korupsi. Lalu mengenai syarat-syarat remisi yang diberikan pada pasal 34 dalam Peraturan Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakat, yang mana menyebutkan pada ayat pertama poin A yang menyebutkan adalah hak remisi itu diberikan kepada narapidana korupsi yang whistleblower atau orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal bahaya malpraktek atau korupsi, atau pembocoran rahasia atau pengadu dengan harapan kejahatan dan pelanggaran hak yang terjadi yang diharapkan untuk berhentinya dengan cara mengundang perhatian publik, sementara informasi yang dibocorkan berupa informasi yang sangat rahasia di kalangan lingkungan informasi itu berada. Dalam hal ini, whistleblower adalah narapidana yang berkoordinasi dengan pihak terkait, yaitu polisi, untuk mengungkap suatu kejahatan korupsi tersebut. Yang kedua yaitu justice collaboration, yang mana memiliki pengertian yang sama, tetapi seorang justice collaborator telah terlebih dahulu sebagai terpidana yang bersama-sama dengan petugas negara di mana ia mengungkapkan orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu poin B, yaitu telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidanakan karena melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga yaitu telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dengan satu, ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi terpidana WNI. Itu adalah merupakan syarat-syarat remisi bagi tindak pidana korupsi. Dan karena itu kami menyatakan pro terhadap mosi kali ini dengan memberikan solusi beri remisi kepada narapidana korupsi, karena itu merupakan haknya sesuai dengan pasal 28D ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum adalah bentuk dari pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Oke. Berikan aplaus untuk tim pro. Luar biasa sekali. Tim pro sudah membangun argumen mereka, dan juga kesempatan yang sama tidak kami hilangkan haknya. Juga kami berikan kepada tim kontra untuk menyampaikan opening statementnya. Waktu 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata penghormatan kami kepada para dewan juri, kata penghormatan kami kepada tim pro, dan kata penghormatan kami kepada para audiens yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kami diberikan kesempatan untuk membahas mengenai pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, dan di mana pada sesi ini kami berada di kontra. Menurut pasal 1 ayat 1 keputusan
nomor 174 tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana, terkecuali yang dipidana mati atau seumur. Dan korupsi sendiri merupakan suatu perbuatan ataupun suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan wewenang, yang orang tersebut tidak menggunakan wewenang dan jabatannya sesuai dengan ketentuan dan sifat itu bersifat merugikan negara. Jadi di sini kami menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi karena tindakan korupsi itu sifatnya merugikan negara. Karena sifatnya merugikan negara, sehingga itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kenapa? Bayangkan saja jika seorang koruptor itu mengambil uang negara sebanyak triliunan atau miliaran, yang seharusnya dana itu bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, tapi malah diambil, itu sama aja menzalimi masyarakat yang ada. Dan selanjutnya perlu kita ketahui jika pemberian remisi dilakukan, maka akan memungkinkan tindak pidana korupsi itu terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena dengan adanya pengurangan, kan pengurangan ini dia dilihat dari perlakuan dia selama masa pidana, itu tidak ada kebaikan dia. Sedangkan jika dilihat dari kebaikan, bisa saja kebaikan yang dibuat itu bukan kebaikan yang sebenarnya, gitu kan? Misalnya istilahnya seperti penipuan kebaikan. Dan juga remisi ini tidak bisa diberikan kepada koruptor. Kenapa? Remisi tidak bisa diberikan. Pemberian remisi terhadap koruptor itu tidak bisa diberikan. Itu karena jika seorang koruptor yang merugikan negara dan dia mendapatkan pengurangan hukuman dari negara, itu tidak seimbang dengan apa yang sudah dia lakukan. Dilakukan di sini maksudnya itu dia telah merugikan negara. Namun kenapa dia harus diberikan ke negara lagi? Cukup sekian dari saya. Jika ada saran saya mohon. Ya, berikan aplaus, masih ada waktu bisa didiskusikan sekitaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan saya untuk memberikan statement saya. Terus yang mulia adalah Dewan Juri, dan yang kami banggakan adalah Distro dan para hadirin yang hadir di sini. Di sini saya sedikit tahan sedikit ingin mengamati kenapa harus ada korupsi. Kami di sini untuk remisi ya. Kenapa harus ada remisi untuk tidak korupsi? Kami di sini sebagai tim kontra, kami tidak setuju. Kenapa? Karena orang yang mengambil harta yang banyak itu diberikan kesempatan atau lagi dibebaskan segala. Kita contohkan, apabila uang kita tiba-tiba diambil orang lebih banyak, oke, kita kan masa kerugian. Jadi kan kita menginginkan supaya orang yang mengambil itu tidak pidana. Bagaimana terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3. Di dalamnya menyebutkan bahwasanya setiap orang secara melawan hukum
melakukan perbuatan perkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan. Nah, di sini kan sudah dikatakan merugikan keuangan. Jadi kan orang yang sudah mengambil itu harus dihukum. Kalau di dalam silakan. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang kami hormati, sahabat-sahabat kami dari tim kontra yang kami hormati, dan para audiensi hormati hukum yang berada di ruang ini. Dari tadi, tim kontra terus berputar-putar dan mengenai dalam akibat korupsi. Kami dari Pro ingin menyarankan agar tim kontra menilik kembali apa mosi debat kali ini, yaitu mengenai remisi untuk terpidana korupsi, bukan dampak dari korupsi tersebut. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada tim Pro. Sebelumnya kan kami kan menjelaskan dulu poin-poinnya. Kalau misalnya kita menjelaskan sesuatu itu harus dengan istilahnya harus dengan perkenalan. Apa itu perkenalan dulu? Kalau misalnya langsung misalnya kita makan aqua, air. Nah, kita kan tahu. Nah, jadi saya kan step by step. Oke. Di sini kalau misalnya kami tidak setuju bahwasannya orang korupsi itu diberikan karena akibat daripada ini terdapat daripada undang-undang nomor 20 undang-undang nomor 20 tahun 2021 yang itu ayat 1 dan ayat 2 apabila sudah diberikan remisi itu mengurangi mengurangi dana negara, menambahkan dana negara. Bagaimana terdapat tadi di dalam undang-undangnya itu perekonomian negara pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 20 tahun dan paling banyak 1 miliar. Kalau misalnya ini kan di dalam undang-undang ini Terima kasih moderator Dewan Juri yang kami muliakan. Di sini saya akan bertanya, yang dimana dari speaker 1 dan 2 berkata bahwa mengambil harta, yang dimana kita ketahui korupsi itu sangat sulit untuk menelaah. Yang dimana ketika misal seorang pimpinan yang melakukan korupsi ada sekretarisnya dan kemudian yang dia dihukum adalah ketuanya, itu kan merugikan. Sehingga oleh sebab itu tujuan dari revisi adalah meringankan. Yang mana ketua tersebut tidak bersalah sebenarnya namun dinyatakan bersalah. Coba Anda jelaskan lagi lebih detail. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah mau bahwasanya sini kalau misalnya Anda sudah dikasih Anda memiliki uang, tetapi uang Anda dikorupsi, apakah Anda marah? Pastilah Anda marah. Kalau misalnya dia sudah dipidana itu sudah betul-betul oleh KPK atau misalnya dalam parlemen sudah betul-betul KPK menetapkan bahwasanya dia adalah orang yang mengkorupsi. Jadi kenapa kita kok mengasihkan lagi remisi kepada dia? Seharusnya dia penjara tiap 20 tahun, dikurangi pula jadi 7 tahun. Kan tidak rela kita. Saya sebagai masyarakat. Baik, terima kasih kepada moderator Dewan Juri yang kami hormati dan rekan-rekan tim kontra yang dimakan. Jadi rekan tim kontra tidak menjawab pertanyaan dari rekan saya, di mana rekan saya mengatakan bahwa korupsi yang tidak dilakukan oleh kepalanya tapi dilakukan oleh bawahannya, dan juga mengenai syarat tadi saya sudah menjelaskan tentang syarat-syarat pemberian remisi tersebut. Terima kasih. Oke. Di sini kan kalau misalnya di sini tadi Anda telah tentukan pada sila kelima yaitu daripada Pancasila, dan kita sudah tahu bahwasanya hak keadilan yang berada. Bagaimana kalau misalnya orang yang dihukum kan sudah pas lah, ya pas dihukumnya seperti itu sesuai dengan kodratnya. Apabila kalau dalam KUHP disebutkan kalau orang yang mencuri sekian, jadi kenapa kalau kita kurangi? Apalagi ini korupsi adalah mengambil harta kita. Kita sudah membayar pajak, kita sudah membayar SPK segala macamnya, tiba-tiba dikorupsi orang. Bagaimana perasaan kita? Saya sangat marah. Seperti itu. Karena di dalam sila kelima Undang-Undang Pancasila tadi itu sudah mengatur tentang kedaulatan. Terus pasal 34 tahun 1999 itu kan hak warga negara, yaitu memiliki warga negara. Itulah sekian dari kami. Iya, luar biasa sekali yang telah membangun argumennya. Kedua tim sangat luar biasa. Saya suka tadi dengan gaya bicara menari-nari gitu ya, dan juga gaya bicara langsung aqua gitu, air. Oke, baik. Hak yang bidasan pertama sudah saya berikan kepada tim kontra. Hak bidasan pertama juga akan saya berikan kepada tim pro, waktu 6 menit, dan hak interupsi setelah menit pertama berakhir. Kepada tim pro kami persilakan.
equality before the law. Setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, dewan juri yang kami muliakan dan kami hormati, tim kontra yang selalu kami banggakan, serta pemerhati hukum yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, izinkan kami wahai dewan juri, yang dimana tadi kami telah mendapatkan kesimpulan nampaknya tim kontra terlalu keliru dalam mosi kita yang mana memberi remisi terhadap narapidana korupsi, bukan membahas tentang dampak dari korupsi tersebut. Yang dimana speaker pertama dan speaker kedua berbicara tentang merugikan negara. Yang dimana jika kita berbicara tentang merugikan negara, bukan hanya korupsi yang merugikan negara, banyak contohnya. Kemudian dari tadi tim kontra tidak memberikan satu pun sumber yang konkret tentang remisi tersebut. Yang ketiga, menzalimi. Seperti yang saya pertanyakan tadi, berbicara tentang menzalimi, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang terkena korban korupsi itu terzalimi. Karena kenapa? Ketika seorang kepala daerah, sebenarnya korupsi itu ada sekretarisnya, namun yang dituntut adalah kepala daerah. Itu sangat merugikan kepala daerah. Walaupun nyatanya dengan faktanya sebenarnya sekretaris yang membawa uang tersebut. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa yang terzalimi adalah kepala daerah, bukan sekretaris. Kemudian marilah kita merujuk ke yuridis, aspek yuridis, yang dimana di pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat 1 menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta berlaku yang sama di hadapan hukum. Berbicara tentang keadilan, bukankah yang menjadi narapidana korupsi adalah manusia dan mereka dijamin keadilannya di dalam konstitusi? Yang kemudian kita merujuk lagi ke pasal 28G ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lainnya. Maksudnya adalah apanya yang menjadi penyiksaan adalah batinnya. Ya, silakan. Terima kasih kepada moderator. Bukankah seorang tindak pidana korupsi itu ditetapkan sebagai koruptor setelah adanya penyelidikan terlebih dahulu, dan seperti fakta yang saudara bilang tadi, misalkan seperti ini. Sebenarnya putusan itu keluar dari pengadilan, bukan dari penyelidikan. Ketika hakim mengetok palu, itulah hukumnya. Kemudian ketika seseorang yang dapat remisi tidak sebegitu mudah, yang dimana yang telah disebutkan oleh teman saya PP nomor 99 tahun 2012 pada pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi telah melaksanakan sepertiga masa pidana. Seseorang yang tersangka yaitu narapidana korupsi harus melaksanakan 1/3 masa pidana, bukan langsung diberi remisi. Yang poin kedua, Silakan. Itu di dalam pasal 34 tahun 1999 itu ada yang pembicara kedua kan mengatakan adanya informasi rahasia. Apa itu informasi rahasia? terima kasih saudara tim kontra. Nampaknya masih tim kontra ini terburu-buru untuk menunggu argumen yang dimana tadinya bahwanya sudah dijelaskan oleh speaker pertama kami. Namun tim kontra tidak berkonsentrasi mendengarkan argumen kami tadi. Kemudian poin yang kedua, sudah melunasi pembayaran pidana, denda serta pidana tambahan uang pengganti. Bukan segampang itu mendapat remisi. Mereka harus mengeluarkan uangnya untuk membayar apa yang telah mereka lakukan. Kemudian, Ya, silakan. Apakah di dalam remisi harus membayar sekian atau sekian? Oke, silakan jawab. terima kasih tim kontra, dewan juri yang kami muliakan. Sebelumnya, izinkan kami dulu membangun, karena kenapa nanti akan dijelaskan oleh ketiga saya. Yang ketiga, berperilaku baik. Yang seperti yang dikatakan oleh tim kontra tadi, penipuan kebaikan. Apa maksud penipuan kebaikan? Di sini kami agak
bingung dengan penipuan mereka. Padahal sudah dijelaskan bahwa di pasal 32 ayat 1 dan 2 harus berperilaku baik. Yang mana yang menilai ada pemerintah. Kami di sini berdiri sebagai pro tentang mosi memberi remisi terhadap narapidana korupsi. Cukup sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlebih dahulu kepada tim pro waktu 6 menit dan hak yang untuk instruksi kita berikan 1 menit pertama untuk tim kontra. Pada tim pro kami persilahkan. Fiat Justitia Ruas Kolu. Keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Dewan juri yang kami hormati, sahabat-sahabat kami dari tim kontra yang kami banggakan, dan para audiensi pemerhati hukum yang kami hormati. Sebelum kami membangun dan menuju argumen yang akan dibangun depan, biarkan kami meluruskan beberapa kekeliruan yang terus dipertahankan oleh kontra dan bangga dengan argumen mereka tersebut. Yang pertama, tim kontra mengatakan bahwa korupsi bersifat merugikan negara. Pertanyaan di sini, tindak pidana mana yang tidak merugikan negara? Yang kedua, mereka mengatakan bahwa karena ini merugikan negara, merupakan dampak merugikan negara dengan uang yang banyak, sekian miliar sekian dan banyak teori yang dengan kerugian itu, maka korupsi tidak berikan remisi. Ini merupakan ini membuktikan bahwa tim kontra nampaknya kurang memahami mosi kali ini, di mana mosi ini bukan remisi untuk terpidana korupsi, bukan dampak dari korupsi. Yang ketiga, ketika tim kontra mengatakan contoh-contohnya seperti air dan segala macam, ini jauh keluar dari mosi kita, saudara-saudara. Selanjutnya, izinkan kami, sebelumnya yang terakhir adalah pembicara pertama dari tim kontra mengatakan bahwa korupsi melakukan tindak pidana yang tidak seimbang dengan kerugiannya kepada negara. Di sini dipertanyakan lagi, ketidakseimbangan yang bagaimana yang Anda maksud? Karena setiap tindak pidana pasti merugikan negara. Dewan juri yang kami hormati, sahabat-sahabat kami dari tim kontra yang kami banggakan, dan para audiensi pemerhati hukum yang berada dalam ruangan ini, izinkan kami membangun argumen kami. Yang pertama, apabila remisi tetap terpidana korupsi ini dihilangkan, maka akan menyebabkan rasa kecemburuan sosial antara terpidana biasa dengan terpidana korupsi, di mana kita ketahui bersama narapidana adalah manusia jiwa. Terpidana adalah manusia, sahabat saya di tim kontra. Ya, tidak ada perbedaan antara korupsi dan pidana biasa seperti pencurian, karena mereka sama-sama telah dinyatakan bersalah. Ya, silakan. Saya ingin bertanya bagaimana adanya undang-undang yang mengatur bahwasanya tentang remisi tadi atau membayar sekian dan sekian. Akan melanjutkan argumen ini sebelum menjawab pertanyaan dari pemotor. Karena status orang yang terpidana adalah sebagai manusia, maka sepatutnya setiap manusia diperlakukan sama dengan tidak membedakan satu sama lainnya. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan dari tim kontra, membayar berapa yang akan dibayarkan oleh koruptor atau terpidana korupsi kepada negara? Membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Ini kembali ke pengadilan tersebut. Baiklah saja, kami akan melanjutkan. Oke, silakan. Yang tadi Anda katakan bahwasanya itu kan masalah kasusnya, bukan masalah membayar remisinya. Oke, terima kasih tim kontra. Nampaknya tim kontra masih kebingungan dengan mosi kali ini. Syarat mendapat remisi adalah dengan membayar denda. Tidak ada yang namanya membayar remisi. Baiklah, selanjutnya kami akan melanjutkan argumen kami. Argumen kedua, kenapa kami tetap pro dengan mosi kali ini adalah kita terkadang dibutakan dengan hal yang sepele, seperti contohnya meributkan soal pemberian remisi terhadap para koruptor karena dinilai tidak efektif dalam menangani masalah korupsi yang semakin berkembang. Masalah korupsi yang tetapi kita lupa akan satu langkah pasti untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan upaya dan langkah yang pasti, hal utama memberantas korupsi adalah pemerintah yang bersih, transparansi, dan penerapan asas pembuktian terbalik. Di samping itu, pemberantasan korupsi juga terkait budaya yang dibangun. Yang ketiga, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan dalam statementnya, over kapasitas dalam lembaga pemasyarakatan kita
sudah cukup mengkhawatirkan. Statement ini keluar pada tanggal 8 Februari 2016. Mungkin Junan, kenapa lapas itu penuh dan apa hubungan dengan musik kali ini? Perlu diketahui, tim kontra, kesuksesan suatu negara dalam membina masyarakatnya memiliki tolak ukur. Salah satu tolak ukur yang pertama adalah isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas. Silakan. Di sini kan dari pembicara pertama dan kedua mengatakan bahwasanya pada pasal 28D ayat 1 tentang keadilan. Kalau misalnya memberikan remisi itu kan tidak adil karena dia sudah mengambil uang. Silakan dijawab. Terima kasih sahabat kami tim kontra. Nampaknya tim kontra makin berkelut dengan kebingungan yang selama ini dibangun dan dibanggakan oleh tim kontra sendiri. Supaya tim kontra tidak mencermati apa yang kami katakan di awal, ini menyebabkan kecemburuan dan ketidakadilan bagi napi yang lain. Selanjutnya, kembali ke tolak ukur tadi, isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas. Apabila kita tetap tidak memberikan remisi, maka otomatis lembaga pemasyarakatan kita akan semakin membludak dan akan semakin penuh, sehingga Indonesia dianggap gagal dalam menghadapi masalah yang berkembang di dalam negaranya. Oleh sebab beberapa alasan tersebut, kami tetap pro dengan memberikan remisi kepada narapidana korupsi. Terima kasih semuanya. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra. Luar biasa sekali. Berikan applause sekali lagi yang super. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai pembahas ketiga pada mosi pemberian remisi untuk pidana korupsi. Jadi saya sebagai tim kontra yaitu tidak setuju untuk pemberian remisi untuk pidana korupsi. Kenapa tidak setuju? Bahwasanya sudah diberitahukan tadi pada Undang-Undang Nomor 31 1999 yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwasanya itu kan korupsi tersebut merupakan korupsi ialah merugikan negara. Intinya merugikan negara dan perekonomian yang dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Untuk pidana sendiri, untuk pidana ini minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dirasa sangat menguntungkan bagi pidana korupsi yang dia mengorupsi sebanyak-banyaknya uang negara, karena dengan dia mengorupsi dia memperlambat subsidi untuk mensejahterakan rakyat ini. Seperti yang Anda paparkan tadi pada tim pro, Anda bahwasanya setuju untuk memberikan remisi karena melihat pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwasanya pidana itu kan merugikan negara, berimbas pada masyarakat. Terus di mana keadilannya? Kalau yang tadi Anda bilang bahwasanya korupsi tersebut manusia juga, yang lain pun manusia juga, kan manusia ini harus disamakan. Oh tidak bisa, Tuhan itu maha adil. Masa kita harus menyamakan? Dia membunuh, kita tidak membunuh, tapi sama-sama dibunuh kita. Begitu. Jadi untuk selanjutnya, untuk pemberian remisi, kami tidak setuju bahwasanya walaupun dalam undang-undang yang telah disebutkan banyak tadi, remisi bisa diberikan karena ada pidana tersebut atau Terima kasih moderator, yang kami hormati sebagai menjadi pakar dan para psikolog hukum yang berada di dalam ini. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan dalam argumen yang baru saja dibangun oleh pembicara ketiga. Yang pertama, pembicara ketiga mengatakan bahwa amandemen undang-undang. Amandemen bagaimana? Bagaimana ceritanya undang-undang di amandemen? Yang kedua, memperlambat subsidi bagaimana yang mempengaruhi memperlambat subsidi yang bagaimana yang kalian maksud? Yang ketiga adalah contoh keadilan yang tim kontra berikan sangat tidak tepat. Terima kasih. Baik, silakan dijawab. Mungkin saya lanjutkan dulu sebentar, bahwasanya remisi itu diberikan karena pidana itu melaporkan dan berbuat baik pada lapas tersebut, dan juga mantan pidana tersebut melaporkan kejadian tindak pidana korupsi, maka dia akan mendapatkan remisi. Jadi untuk selanjutnya yang untuk keadilan tersebut, bahwasanya memang untuk pidana korupsi ini yang melakukan. Terima kasih kepada moderator, dewan juri yang kami banggakan dan kami hormati beserta rekan-rekan tim kontra yang kami banggakan mengenai hal yang korupsi merugikan negara.
kami lagi-lagi menyatakan bahwa remisi ini diberikan dengan syarat, salah satunya yaitu membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Terima kasih. Baiklah, bahwasannya itu kan contohnya tadi berperilaku baik, terus dia membayar denda, itu kan memang dapat mendapatkan remisi, tapi dia sudah mengkorupsi uang negara dan merugikan negara miliaran triliunan. Dari keuntungan triliunan yang dia korupsi, dia hanya membayar denda hanya sekian yang diputuskan oleh pengadilan, dan dia cukup berperilaku baik. Jadi itu dia, dan terus dia mendapatkan remisi yang bahwasannya maksimal di sini 20 tahun dan mendapatkan remisi dikurangi masa tahanannya 5 tahun jadi sekitar 15 tahun. Itu sangat tidak adil bagi dia, sudah karena dia korupsi, subsidi untuk masyarakat itu tertunda, bahwasanya seharusnya jalan-jalan itu bisa dibangun, kesehatan masyarakat itu terjamin, dan pendidikan itu. Terima kasih saudara. Tadi kontrak terlalu berbelit-belit untuk menyelesaikan satu masalah. Yang dimana? Yang pertama di poin pertama bukan pelaku yang melapor, namun PP nomor 99 tahun 2012 yang mengaturnya. Yang kedua adalah ketika seorang pelaku itu mendapat remisi, undang-undang lah yang mengatur, PP lah yang mengaturnya, bukan seenak hatinya untuk mendapat remisi. Terima kasih. Semua inti dari yang memutus bahwasanya seseorang melakukan pidana dan berapa hukumannya itu ialah pengadilan. Jadi hukum itu tetap berlaku, tapi pengadilanlah yang menetapkan hukuman tersebut setelah diketuk palu. Jadi intinya ialah KPK merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi, itu lembaganya. Jadi KPK hanya memeriksa dan memberikan berkas ke pengadilan negeri, dan di pengadilan negeri lah yang memutuskan apakah dia dipidana atau tidak dipidana, dia dapat remisi atau dia tidak dapat remisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senator, Dewan Juri yang kami muliakan, sahabat-sahabat kami di tim kontra yang kami banggakan, dan para audiensi pemerhati hukum yang berada di dalam ruangan ini. Dari perdebatan panjang hingga tibalah kita di ujung perdebatan kali ini, di mana kami sebagai tim terus akan menyampaikan kesimpulan dan solusi apa yang seharusnya sebaiknya diadakan oleh negara ini. Sebelumnya, jika mosi debat kali ini menyatakan dampak buruk atau apa itu korupsi, maka kami akan setuju korupsi dinyatakan sebagai extraordinary crime. Namun, kesempatan untuk revisi jangan ditutup. Karena tujuan remisi adalah agar terpidana memperlihatkan disiplin selama menjalani masa tahanan. Semua orang yang dihukum dan dipenjara tentu memiliki sisi